Salam dan bahagia, saya Rahel Fiskanada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur merupakan derajat atau ukuran panas maupun dinginnya suatu benda, lingkungan, atau bahkan tubuh manusia. Temperatur pada tubuh manusia. Temperatur tubuh manusia normal merupakan kisaran temperatur yang biasanya ditemukan pada manusia. Kisaran suhu tubuh normal manusia biasanya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang pertama, kecepatan metabolisme. Yang kedua, rangsangan syaraf simpatis. Yang ketiga, hormon pertumbuhan. Yang keempat, hormon tiroid. Yang kelima, hormon kelamin. Yang keenam, gangguan organ. Dan yang ketujuh, lingkungan. Temperatur pada lingkungan kerja. Temperatur pada lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pekerja apabila berada pada kondisi temperatur yang terlalu panas maupun terlalu dingin yang berada di luar batas kemampuan manusia untuk beradaptasi. Temperatur pada lingkungan kerja perlu diperhatikan karena temperatur ruangan yang tidak nyaman bagi pekerja atau tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan temperatur ruangan. Perusahaan harus memastikan bahwa pekerja bekerja dalam keadaan nyaman agar pekerja dapat bekerja secara optimal. Temperatur nyaman bagi orang Indonesia adalah antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Ada beberapa sumber panas di lingkungan kerja. Yang pertama, iklim kerja setempat. Iklim kerja setempat merupakan keadaan suhu, kelembapan udara, dan gerakan udara di tempat kerja. Lalu yang kedua ada proses produksi dan mesin. Mesin yang digunakan untuk melakukan proses produksi biasanya mengeluarkan panas, dan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap temperatur ruangan. Lalu yang ketiga adalah kerja otot. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga yang besar dapat menyebabkan panas dalam tubuhnya, sehingga temperatur pada tubuh pekerja akan meningkat. Lalu gambar ini merupakan grafik hubungan antara temperatur dan produktivitas. Dapat dilihat bahwa produktivitas tertinggi berada pada temperatur 24 sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan saat suhu mulai meningkat, jumlah produktivitas akan menurun. Begitu pula saat suhu menurun, tingkat produktivitas juga akan menurun. Satuan temperatur. Ada 4 satuan temperatur yang biasa digunakan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Setiap satuan temperatur memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda-beda. Alat ukur temperatur. Biasanya alat ukur temperatur disebut dengan termometer. Ada beberapa macam termometer. Yang pertama, termometer ruang. Termometer ruang berfungsi untuk mengukur suhu ruang. Skala dari termometer ruang adalah negatif 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah termometer laboratorium. Termometer ini biasanya kita jumpai di laboratorium. Termometer laboratorium berfungsi untuk mengukur suhu air yang sedang dipanaskan maupun didinginkan pada saat penelitian di laboratorium. Lalu yang ketiga ada termometer klinis. Termometer klinis berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skala termometer klinis adalah antara 35 derajat Celcius
sampai 43 derajat Celcius. Lalu alat ukur temperatur yang keempat adalah termometer hambatan. Termometer hambatan merupakan termometer yang biasa digunakan dalam dunia industri sebagai pengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Jadi, termometer hambatan ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, yang biasanya dilakukan dalam dunia industri. Lalu yang kelima ada termokopel. Termokopel digunakan untuk pengukuran suhu dengan jangkauan suhu yang cukup besar dengan batas kesalahan pengukuran yang kecil. Jadi, termokopel ini digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil, bahkan kurang dari 1 derajat Celcius. Lalu termometer yang keenam adalah termometer Sixbelani. Termometer ini dapat mencatat suhu tertinggi dan terendah dalam rentan waktu tertentu pada suatu ruangan. Tabel tersebut merupakan tabel respon yang diberikan oleh tubuh ketika suhu panas. Dapat dilihat bahwa saat suhu tubuh normal 37 derajat Celcius, tubuh belum memberikan respon apapun. Semua keadaan tubuh masih normal. Lalu saat suhu tubuh mulai meningkat 38 derajat Celcius, tubuh mulai berkeringat, sangat tidak nyaman, dan bahkan sedikit lapar. Lalu saat suhu tubuh 39 derajat Celcius, tubuh mulai berkeringat, kulit mulai memerah dan basah, nafas dan jantung berdenyut kencang, kelelahan, dan bahkan dapat merangsang kambuhnya epilepsi. Lalu saat suhu tubuh mulai mencapai 40 derajat Celcius, biasanya tubuh akan pingsan, dehidrasi, lemah, sakit kepala, muntah, pening, dan berkeringat. Dan saat suhu tubuh mulai mencapai 41 derajat Celcius, keadaan mulai gawat. Pingsan, pening, bingung, sakit kepala, halusinasi mulai tumbuh, nafas sesak, mengantuk, mata kabur, dan jantung berdebar-debar. Lalu saat suhu tubuh 42 derajat Celcius, kulit mulai pucat dan memerah dan basah, koma, mata gelap, muntah, dan terjadi gangguan hebat. Tekanan darah menjadi tinggi atau rendah, dan detak jantung menjadi lebih cepat. Lalu saat suhu tubuh 44 derajat Celcius, pasien hampir dipastikan meninggal. Namun, ada beberapa pasien yang mampu bertahan pada suhu 44 derajat Celcius, bahkan sampai di atas 46 derajat Celcius. Jika tabel sebelumnya merupakan tabel respon tubuh terhadap suhu yang panas, tabel ini merupakan tabel respon tubuh terhadap suhu yang dingin. Dapat dilihat ketika suhu normal 37 derajat Celcius, tubuh belum memberikan respon apapun. Lalu saat suhu tubuh mulai turun 36 derajat Celcius, tubuh mulai menggigil ringan hingga sedang. Saat suhu tubuh 35 derajat Celcius, tubuh mulai menggigil keras, kulit menjadi biru keabuan, lalu jantung menjadi berdegup. Lalu saat suhu tubuh mencapai 34 derajat Celcius, tubuh mulai menggigil yang sangat keras, jari-jari mulai kaku, kulit mulai kebiruan dan bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Lalu saat suhu tubuh mencapai 33 derajat Celcius, bingung sedang hingga parah, mengantuk, depresi, berhenti menggigil, denyut jantung lemah, nafas pendek, dan tidak dapat merespon adanya rangsangan. Lalu saat suhu tubuh 32 derajat Celcius, kondisi semakin gawat, halusinasi mulai timbul, gangguan hebat, sangat bingung, tidur yang dalam dan menuju koma, detak jantung menjadi rendah,
tetapi pada suhu tubuh ini tidak menggigil. Lalu saat suhu tubuh 31 derajat Celcius, komatose, tidak sadar, tidak memiliki refleks, jantung sangat lambat, terjadi gangguan irama jantung yang sangat serius. Lalu saat suhu tubuh mencapai 28 derajat Celcius, jantung berhenti berdetak, pasien menuju kematian. Dan saat suhu tubuh mencapai 24-26 derajat Celcius, terjadi kematian. Namun beberapa pasien ada yang mampu bertahan hidup hingga suhu di bawah 24 derajat Celcius. Gangguan akibat tekanan suhu panas. Gangguan ini dapat berubah penyakit yang timbul akibat suhu yang panas. Yang pertama ada head cramps. Head cramps merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya peningkatan panas tubuh. Penyakit ini merupakan tahap awal rangkaian penyakit akibat panas. Individu yang mengalami head cramps akan merasakan kejang otot yang hebat akibat keringat yang berlebihan. Pada umumnya terjadi pada individu yang mengalami dehidrasi sebesar 4%. Gejala yang terjadi yaitu kram, otot menjadi tegang, nyeri, suhu tubuh di atas normal atau sekitar 37 hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua, head syncope, merupakan rangkaian dari penyakit akibat panas sesudah head cramps. Pada tahap ini, individu yang mengalami head syncope dapat mengalami kehilangan kesadaran atau pingsan. Gejala yang timbul yaitu denyut nadi menurun, wajah menjadi pucat, dan tubuh menjadi lemas. Lalu yang ketiga adalah head exhaustion, merupakan rangkaian penyakit akibat panas yang terjadi karena terkena atau terpapar panas selama berjam-jam. Pada tahap ini, head exhausted dapat berubah menjadi heat stroke apabila tidak ditangani dengan segera. Gejala yang terjadi yaitu kelelahan, kecemasan, tekanan darah menurun, denyut nadi melambat, suhu tubuh di atas normal, mual, dan muntah. Lalu yang keempat, heat stroke. Heat stroke merupakan fase paling akut atau parah dari penyakit akibat panas. Heat stroke terjadi akibat hiponatremia. Hiponatremia merupakan kondisi ketika kadar natrium di dalam darah terlalu rendah. Heat stroke berpotensi terjadi pada seseorang yang bekerja dengan intensitas yang tinggi dalam waktu yang lama di suhu yang relatif tinggi. Individu yang mengalami heat stroke beresiko mengalami gangguan organ hingga dapat menyebabkan kematian. Gejala yang terjadi yaitu kejang-kejang, koma, sakit kepala, kulit kering hingga basah, dan suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Pengendalian temperatur lingkungan kerja bagi perusahaan. Pengendalian yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi adanya temperatur yang tinggi. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan terhadap pekerja, bagaimana menjaga tubuh dalam keadaan panas. Yang kedua, melakukan isolasi terhadap sumber-sumber panas, seperti membalut pipa-pipa yang panas, menutupi tangki-tangki yang berisi air panas, sehingga dapat mengurangi aliran panas yang timbul. Lalu yang ketiga, melakukan pembatasan waktu kerja karyawan, terutama pekerja yang terpapar langsung oleh panas, dapat dipekerjakan secara shift. Lalu yang keempat, memasang ventilasi ruangan agar sirkulasi udara dalam ruangan lancar sehingga ruangan tidak terasa panas. Yang kelima, memasang mesin pendingin ruangan AC atau dapat juga memasang kipas angin agar ruangan menjadi lebih sejuk. Lalu yang keenam, mengatur pakaian kerja karyawan, misalnya menggunakan bahan yang nyaman, tidak menyerap panas.
Pencegahan dan pengendalian temperatur panas terhadap tubuh bagi karyawan. Pengendalian ini yang dapat dilakukan karyawan untuk mengendalikan temperatur yang tinggi. Yang pertama yaitu cukupi kebutuhan harian untuk menjaga status hidrasi. Kebutuhan harian akan meningkat ketika melakukan pekerjaan yang berat. Lalu yang kedua, konsumsi cairan isotonik. Apabila kehilangan cairan tubuh disertai dengan kehilangan sodium. Lalu yang ketiga, sempatkan mengkonsumsi air saat sedang bekerja setiap 10-15 menit sekali. Dan yang keempat, hindari menggunakan baju yang tebal saat bekerja agar panas tubuh dapat dikeluarkan. Lalu yang kelima, melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala. Dan yang keenam, makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Dan yang ketujuh, istirahat dan tidur yang cukup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.